Saya Stiviana Magdalena Besaran dengan NPM 7342200004. Saya Ismaili dengan NPM 734220001. Saya Industri Kurnia dengan NPM 734220022. Saya Muhammad Rijal Pradinata dengan NPM 734220017. Di sini kami akan membahas materi terkait metode penelitian. Ini dia pembahasannya. Apa itu pengertian metode penelitian? Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan agar penelitian dilakukan secara logis, objektif, dan terukur. Jenis-jenis metode penelitian yaitu yang pertama, metode kualitatif, yang kedua, metode kuantitatif, dan yang ketiga, metode kombinasi. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui data numerik. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan pola dan teori, serta menggambarkan realitas yang kompleks. Data dari metode kualitatif ini berupa data non-numerik, yaitu wawancara, observasi, ataupun dokumen. Ciri dari metode penelitian kualitatif ini adalah peneliti berperan aktif dalam pengumpulan dan analisis data, memahami perspektif dan pengalaman subjek penelitian, kemudian data yang disajikan ini dalam bentuk deskripsi narasi, bukan angka. Teori atau temuan dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian lebih menekankan pada bagaimana suatu fenomena terjadi daripada hasil akhirnya, dan menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data untuk metode penelitian kualitatif ini bisa menggunakan partisipan observation, dokumentasi, dan triangulasi. Contoh untuk metode penelitian kualitatif ini yaitu penelitian tentang persepsi siswa terhadap metode pembelajaran menggunakan wawancara dan observasi untuk menggali pemahaman siswa tentang metode pembelajaran yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fokus, data, ciri khas, teknik analisis, serta contoh penerapan dari metode kuantitatif. Apa sih itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokusnya pada pengukuran objektif, pola, dan hubungan antara variabel. Fokus di sini juga mengukur variabel misalnya frekuensi, rata-rata, dan persentase. Kemudian menguji hipotesis atau hubungan sebab akibat, seperti contohnya pengaruh iklan terhadap penjualan. Kemudian di datanya di sini berupa angka yang bisa dihitung atau diukur. Contoh seperti skor tes, jumlah responden, dan harga produk. Kemudian dapat berupa sumber seperti survei, eksperimen, atau dataset sekunder misalnya data BPS. Nah, ciri khasnya itu sendiri adalah yang pertama struktural atau mengikuti prosedur baku atau kuesioner terstandar. Kemudian yang kedua objektif, yang mana hasil yang diterima bisa direplikasi oleh peneliti lain. Kemudian yang ketiga ada sistematis, yang dimana menggunakan tabel atau grafik statistik untuk penyajiannya. Pada bagian analisisnya ini dapat berupa deskriptif atau menjelaskan data seperti mean, median. Kemudian ada inferensial atau uji hipotesis seperti regresi atau uji T. Contoh alat penggunaannya itu seperti SPSS dan Excel. Nah, contoh penerapannya itu sendiri adalah survei kepuasan pelanggan dengan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian ada eksperimen pengaruh
pupuk terhadap pertumbuhan tanaman atau ukur tinggi dalam satuan sentimeter. Selanjutnya ada metode kombinasi atau mixed method. Metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Fokus penelitian ini yang pertama mendapatkan gambaran holistik dari suatu fenomena. Yang kedua, menjawab pertanyaan riset yang kompleks yang tidak cukup hanya dijawab dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja. Yang ketiga, mengembangkan dan menguji teori sekaligus memahami konteks dan makna sosialnya. Adapun data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa angka, statistik, hasil survei, kuesioner. Data kualitatif berisi narasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk ciri-ciri penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan atau berurutan. Menggabungkan hasil analisis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Diperlukan peneliti yang menguasai dua metode sekaligus. Memiliki desain khusus seperti konsensual exploratory. Teknik penelitian ini ada pengumpulan data melalui kuesioner kuantitatif, wawancara atau observasi kualitatif. Untuk analisis datanya, statistik deskriptif atau inferensial untuk data kuantitatif, dan analisis tematik konten naratif untuk data kualitatif. Pengumpulan hasilnya bisa triangulasi penjelasan kuantitatif dengan data kualitatif atau sebaliknya. Contoh penelitiannya, pengaruh metode pembelajaran online terhadap motivasi belajar dan persepsi mereka terhadap kualitas pengajaran. Data kuantitatifnya kuesioner untuk mengukur motivasi belajar. Data kualitatifnya wawancara mendalam dengan beberapa siswa untuk mengetahui pendapat mereka tentang pembelajaran online. Tujuannya yaitu untuk mengukur pengaruh pembelajaran online sekaligus memahami pengalaman siswa secara mendalam. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pendahuluan untuk setiap metode. Nah, pendahuluan ini terdiri dari 3 teman-teman. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah atau rumusan masalah, dan yang ketiga itu adalah tujuan dari penelitian. Di dalam pendahuluan, khususnya di rumusan masalah dan identifikasi masalah, kita dapat mengetahui metode penelitian apa sih yang digunakan oleh peneliti tersebut dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Yang pertama, untuk metode kualitatif, itu ciri rumusan masalahnya bersifat umum, terbuka, dan eksploratif, yang mana tidak fokus pada pengukuran tetapi pada pemahaman makna, pengalaman, atau fenomena sosial, dan tidak selalu mencantumkan variabel. Contohnya, bagaimana pengalaman guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Lalu, metode yang kedua adalah metode kuantitatif, yang mana ciri rumusan masalahnya bersifat spesifik, terukur, dan kuantitatif. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang bisa diuji secara statistik dan fokus pada hubungan antar variabel, misalnya pengaruh, hubungan, dan perbandingan. Contohnya, apakah terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan? Lalu yang terakhir adalah metode kombinasi. Ciri dari rumusan masalah metode kombinasi yang pertama menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Biasanya terdiri dari 2 atau lebih rumusan masalah, masing-masing sesuai dengan metode. Bisa terdiri dari rumusan masalah kuantitatif dan rumusan masalah kualitatif. Contohnya, apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik siswa? Pertanyaan tersebut termasuk
kuantitatif. Lalu yang kedua, bagaimana siswa memaknai proses belajar mereka berdasarkan gaya belajar yang dimiliki. Pertanyaan tersebut termasuk kualitatif. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dadah,